Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di dalam suaranya jelas nggak? Jelas kan? Akhirnya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره إلى يوم المعاد. أما بعد، janabal mufakhimin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ali Maksum Asri MPD selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Ghairul Jami Al-Mukhtasariyah. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ramdhani Arafat MA, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman Syahrani LC. LC ini lahir dan cakung. Tapi LC benar dia, bukan lahir cakung. Karena ada sekarang banyak titel, ada SAG, apa SAG? Sarjana alam goib. Ya. Yang saya hormati para ustaz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus para pejabat, Ketua RW 012, Ketua RT 08, Ketua LMK RW 012, serta hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dapat berkahnya Maulid Nabi. Yang dari rumah pikiran kusut pulang dari sini insya Allah kagak sudah. Yang dari rumah dimaki-maki bininya pulang insya Allah bininya nyambut dengan rasa takzim dan hormat. Yang dari rumah banyak problem dan masalah insya Allah pulang dari sini Allah kasih jalan keluarnya. Yang dari rumah perutnya kosong dan lapar insya Allah pulang dari sini kenyang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Kalau kita hitung nikmat Allah gak bakal selesai. Banyak banget nikmat Allah. Tetapi yang paling penting dari sekian banyak nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Ini yang paling penting. Karena Sayyidina Ali bilang, inna minan ni'am yakfikal Islam. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang Allah turunkan ke dunia, cukuplah Islam, iman menjadi nikmat dan anugerah terbaik buat kita. Fir'aun dikasih nikmat jabatan paling tinggi. Jadi apa Fir'aun? Raja. Ngaku tuh. Jadi kalau sekarang ada yang ngaku nabi, ketiga nama Fir'aun. Kalau ngaku jangan ngaku nabi, sekalian aja ngaku apa? Tuhan. Fir'aun kan bilang, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu saking sombongnya. Cuma sayang Allah hinakan orang yang ngaku Tuhan, matinya kelelep, tenggelam. Masa Tuhan mati tenggelam? Tuhan apa itu? Ya. Allah kasih jabatan paling tinggi, jadi raja, tapi Allah tidak kasih iman dan Islam, makanya hina. Orang yang hidup pada zaman Nabi Musa jadi pengusaha sukses, jadi konglomerat. Apa konglomerat? Umpamanya orang. Kalau kita konglomerat, untuk kita orang apa? Di konglomerat. Apa yang dimiliki oleh Qarun, tapi Allah hinakan bukan karena Qarun miskin, bukan karena Qarun gak punya harta. Allah hinakan dengan tidak Allah berikan iman dan Islam. Makanya nikmat yang paling besar di dunia ini adalah iman dan Islam. Biar punya istri cerewet, yang penting istri kita punya iman. Para istri punya suami dekil, kumel, gak apa-apa. Yang penting punya iman. Kalau setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti dikasih rezeki, tetapi tidak semua makhluk Allah kasih iman dan Islam. Ini yang harus kita yakini. Siapapun kalau Allah ciptakan dari makhluknya, rezekinya pasti dikasih. Burung ada rezekinya enggak? Ada. Kancil ada rezekinya enggak? Ada. Buaya laut, ada buaya laut. Buaya sungai ada rezekinya enggak? Ada. Buaya darat? Banyak lagi. Lahap. Semua dikasih rezeki pasti. Tapi tidak semua makhluk Allah kasih iman. Iblis dikasih rezeki apa? Rezeki iblis cerdas. Iblis itu cerdas, Pak. Dikasih rezeki apa? Umurnya panjang, sampai sekarang iblis belum mati. Tapi Allah jauh iman dari diri iblis.
Makanya orang kalau hidup minta panjang umur doang, ya, tapi iman yang gak ditingkatkan berarti pengen ikutin. Ada orang kan, ya Allah panjangkan umur saya. Oh, panjang umur tapi gak ibadah. Oh, gak kira-kira enakan panjang umur gak ibadah apa enakan umur pendek rajin ibadah? Aki-aki masih takut mati. Jadi aki-aki itu masih takut mati, gimana yang muda? Ya. Makanya ini harus kita pahami. Kata Nabi, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa liman ahabba. Allah kasih dunia kepada semua makhluknya, baik makhluk yang Allah sayang maupun makhluk yang Allah benci, baik makhluk yang rajin ibadah maupun makhluk yang durhaka, baik makhluk yang taat kepada Allah maupun makhluk yang ahli maksiat, baik makhluk yang tidak pernah ibadah atau makhluk yang ibadah terus. Tetapi Allah tidak pernah kasih iman kecuali kepada makhluknya yang Allah sayang. Berarti yang Allah sayang adalah orang-orang yang beriman. Di kesayangan Allah Subhanahu. Amin. Mudah-mudahan ahli surga. Amin. Masuk ke dalam surga. Amin. Iya, penghuni surga modelnya begini. Kalau di surga disortir semua nih Pak ya. Udah berubah semua. Ya kalau potongan begini di surga, bingung kok surga isinya begini. Pasti udah dirubah. Makanya aki-aki, nenek-nenek gak bakal jadi penghuni surga. Makanya jangan minta masuk surga Pak, udah tua. Nanti di surga dirubah lagi. Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atau yang nenek-nenek kalau udah masuk surga perawan lagi Pak. Ini aki-aki muda lagi pada kubur lagi ya. Makanya mudah-mudahan nih kita bangga. Makanya jadi orang beriman jangan merasa rendah diri di hadapan orang-orang kafir. Meskipun harta kita lebih sedikit, jabatan kita lebih rendah, pekerjaan kita, profesi kita lebih rendah, tapi kita punya iman, kita punya Islam, berdiri tegak di hadapan orang-orang kafir. Jangan sekali-kali kita merendahkan diri kita di hadapan orang kafir meskipun dia kaya. Kadang-kadang kita punya kaya, mobilnya apa mereknya? Ya, mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini itu. Oh, Lamborghini ya. Kirain mobil Lamborghini lagi ya. Tuh, mobil mewah. Kita merasa rendah diri. Itu dilarang dalam agama. Di dalam surah Al-Imran ayat 139 Allah berfirman, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu sedih. Kamulah yang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman kepada Allah. Fir'aun boleh punya jabatan tinggi, Qarun boleh punya harta yang tidak ternilai, tapi tidak punya iman, hina di hadapan Allah. Tetapi bila diraba hanya seorang budak yang dimerdekakan karena punya iman, punya Islam, nilainya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di waktu di Muslim bangga jadi orang Muslim itu jadi bangga.
Kita kadang-kadang minder, ya mau ngaji ngumpet-ngumpet, jalannya malu, mau sholat malu. Ini kebanyakan. Lebih-lebih pada momen memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana temanya meneladani akhlak Rasulullah. Kenapa harus meneladani akhlak Rasulullah? Karena beliau karena ahsan nas khalqan wa khuluqan, manusia yang secara fisik paling bagus dan akhlaknya pun paling mulia. Nah, makanya kita teladani. Gak ada manusia seperti beliau. Ini kita bahas dari fisiknya dulu. Bandingin nanti dengan pemimpin-pemimpin kita yang sekarang kita idolakan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, dakhala alaina Rasulullah faqala indana, suatu hari Rasulullah kumpul barisan di siang hari. Faqala, lalu beliau tidur sebentar. Dia menjelang zuhur, itu namanya tidur qailula. Tidur qailula itu tidur sebentar menjelang zuhur supaya nanti malamnya bisa qiyamul lail. Ketika Rasulullah tidur, datang seorang sahabat yang bernama Ummu Sulaim bahwa kalau kita tuh gelas atau apa yang zaman Nabi itu belum ada apa gelas saja, pokoknya tempat Rasulullah berkeringat. Ini Ummu Sulaim, tetesan keringat Rasul ditandani. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jangan dibohongin orang nanti hadisnya doang, jangan lupa dibohongin orang. Ini hadis sahih. Itu keringatnya ditandani. Lalu Rasulullah pas saya bohong Nabi, tiba-tiba Nabi terjaga bangun. Begitu bangun melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Apa kata Rasulullah? Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apa yang kamu lakukan dengan saya? Lalu Ummu Sulaim yang Alaikum la'alu tiban wa huwa yadudi. Saya kumpulkan keringat engkau ya Rasul untuk saya jadikan minyak angin. Karena begitu saya cium bau semerbak, dari mana ini sumber semerbak luar biasa, ya wanginya luar biasa. Ternyata itu wangi keringat engkau ya Rasul. Maka saya kumpulkan untuk kami jadikan minyak wangi. Bapak-bapak pernah lagi tidur ketek yang dikadangin minyak? Nyaki-nyaki lagi tidur dia, kemarin-kemarin keringetan, bininya bawa apa namanya? Bawa gelas, kita lagi pernah boro-boro, ya. Ada nggak pemimpin di dunia yang keringatnya bisa jadi minyak wangi? Coba sekali-kali kalau Jokowi keringetan, berhenti. Ya. Prabowo keringetan pengen kau lindus, cium. Megawati kalau keringetan pengen tahu. Ibu-ibu yang di luar kalau suaminya keringetan pengen coba. Lagi mau kondangan suaminya tidur keringetan, diambil keringetnya, dipakai di baju. Ya itu begitu pakai baju nggak jadi kondangan, jadi ke rumah sakit. Karena baunya apa namanya? Enak. Itu secara fisik, maka dikatakan karena ahsanan nas khalqan. Nabi
keringat sampai bisa jadi minyak. Wa khuluqan akhlaknya. Jadi kita meneladani akhlak. Kenapa kita meneladani akhlaknya? Karena nggak ada yang bisa dijadikan panutan di dunia ini kecuali Rasulullah. Punya gelar bukan MPD, bukan doktor, bukan profesor, bukan LC, bukan dokter Andes, bukan IR, bukan MM, apa tuh? Belum ada MM ya. Gelar MM itu jurusan mana sih? Belum ada. Gelarnya bukan itu Rasul. Apa gelarnya? Al-Amin. Manusia yang paling bisa dipercaya, manusia yang paling amanah. Bahkan akhlak Rasulullah itu dibuktikan sendiri oleh salah seorang istri beliau, Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah ini berdiri di depan pintu melihat jenazah Rasul. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya man lam yalbasil hadid wa ya man lam yanam ala sabil. Wahai suami aku, engkau yang selama hidup, selama aku mendampingimu, selama aku menjadi istrimu, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat engkau pakai pakaian bagus, pakai pakaian sutra, nggak pernah saya lihat. Padahal Rasulullah selalu pengen kaya, dijadikan oleh Allah manusia paling kaya. Wa rawadul jibal bi an takuna dhahaban fa'ala. Gunung-gunung di sekitar Madinah di Makkah pernah nawarin Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku jadi emas, akan aku jadikan emas. Aku akan jadi emas untuk engkau, supaya engkau akan menjadi manusia paling kaya. Tapi fa'ala ditolak oleh Rasulullah. Justru Rasulullah mencontohkan hidup kesederhanaan. Belum pernah selama hidup pakai pakaian apa? Sekarang RT, RW, kalau menafsir tadi buat itu berbunta banget. Coba bapak-bapak, arisan batiknya lain, kondangan batiknya. Tanya hati-hati bener ya. Ngancong janda bajunya lain ya. Tapi Rasulullah itu sampai si Esa meneteskan air mata. Waman wayaman lam yanam ala sarir. Wahai suamiku yang selama hidup aku mendampingimu, belum pernah tidur di atas kasur yang empuk. Kalau beliau mau, bisa. Coba kita tidur kasur kurang, pribadi satu tingkat kurang, tambah lagi 2, tambah lagi 3, sampai 5 tingkat. Tidur pulas, begitu pulas mimpi dikejar-kejar KPK. Begitu mimpi dikejar-kejar KPK, jatuh, struknya kambuh. Ini Rasulullah pernah masa itu kasur empuk. Ini yang harus kita teladani. Sebagai pemimpin, gak ada yang patut dilakukan kecuali Rasulullah. Beda dengan pemimpin-pemimpin kita, dikit-dikit flexing. Tahu flexing? Pamer, ya, Pak. Rakyat lagi susah, semua serba naik. Sembako, ya, beras, pajak, aki-aki, katanya aki-aki naik sok banget. Udah aki-aki Pak, biar minum pagi, minum telur ayam.
siang minum telur soang, malam minum telur burung, bukannya tambah gagah Pak, malah bisul di mana-mana. Allah katakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu gak bakal bisa merubah sunnah Allah, hukum Allah itu udah gak bisa kita rubah. Makin tua makin lemah, kita bukan makin kuat, bener gak? Yang kuat itu adabnya Pak, makanya ada istilah aki-aki adanya sebakul. Udah tua adanya masih apa? Masih keras. Secara fisik itu sudah Allah tentukan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'aliyyul qadir. Allah telah menciptakan kamu dari lemah. Dulu kita nggak bisa apa-apa Pak, masih baik, nggak bisa apa-apa, nggak punya sifat dengki. Ada nggak baik punya sifat dengki? Nggak punya sifat kiri sama tetangga. Nah, lu masih baik, lemah ya. Kalau yang setelah lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah lemah Allah bikin kita kuat. Mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, terus menjadi apa? Ya tua. Setelah tua, ngomong mati takut. Setelah tua istighfar. Ngomong mati takut. Biasanya yang takut ngomong mati cepat mati. Kalau yang berani ngomong mati biasanya lama. Habis tua terus setelah tua Allah bikin qamma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Setelah kuat Allah bikin lemah lagi Pak. Lemah plus berbeban. Kalau awalnya lemah belum berbeban, belum ada bebannya, makanya nggak ada bayi lahir bebanan. Ada nggak? Kalau bayi lahir bebanan kaget namanya. Lemah tapi belum ada bebannya. Ini sunnatullah, hukum Allah nggak bakal bisa dilawan. Makanya kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Kenapa Rasul jadi contoh? Itu tadi saya katakan ahsanun nas khuluqan wa. Maka kalau orang baca doa, biasanya bapak-bapak kalau baca doa ada doa yang nggak pernah ketinggalan. Apa doa yang pernah ketinggalan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya apa? Hasanah. Di akhirat kita hasanah, di dunia minta supaya akhirat baik, dunianya harus baik. Supaya dunia itu baik, maka harus ikut contoh yang baik. Siapa contoh yang baik? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah? Rasul. Laqad kita ikut uswatun hasanah, dunia kita hasanah. Kalau dunia hasanah, akhirat pasti hasanah. Maka jangan bingung kita meneladani siapa. Banyak idola, banyak tokoh yang bisa kita jadikan panutan. Tidak ada satu tokoh pun sekaliber Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa ajaran namanya
ajaran Islam. Diutus oleh Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh bukan manusia doang, Pak. Rahmat bagi seluruh alam, termasuk alam binatang, termasuk alam tumbuhan. Rahmatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bedah nih ajaran Islam. Makanya kalau ngamalin agama mendalam, ngerti tangga stres itu. Islam itu rahmat kasih sayang. Kalau kita dikasih penyakit, kadang-kadang stres ya. Stres. Pagi sakit batuk, siang sakit gigi, sore asam stres. Biasa. Tapi kalau orang yang ngerti agama nggak akan stres. Ini adalah rahmat. Apa? Orang yang dikasih sakit oleh Allah, diberikan penyakit oleh Allah, berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit yang kita sikapi dengan sabar menghapus dosa-dosa kita. Enak nggak dosa dihapus? Yoi, doa. Senang nggak dosa dihapus? Kalau asam urat kamu senang nggak? Padahal itu maksud dosa. Makanya Nabi katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yusib bihi." Orang kalau Allah inginkan jadi baik, pasti dikasih cobaan, dikasih musibah. Musibah itu bisa di badannya, bisa di keluarganya, bisa di anaknya, bisa. Musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang dia cintai. Tapi ingat, musibah penyakit yang Allah turunkan kepada kita ternyata itu menghapus dosa kita. Makanya orang yang sakit-sakitan itu dosanya dikit, karena kehapus sama apa? Penyakit. Enak nggak kalau sakit-sakitan? Kasih kagak enak juga ya. Kemudian orang kalau dizolimin itu kan kita belajar agama rahmat, Pak. Gak perlu stres. Kita Allah kasih rezeki punya motor baru, tapi tahu-tahu tetangga dengki, tetangga ini kita beli motor, dia beli paku. Tetangga beli paku. Masuk ke jalanan berkebos, ya. Baru kita menilai itu mencoba ya, tahu-tahu belum dizolimin kita. Orang yang dizolimin berarti doanya akan mustajab. Maka kalau orang-orang kita semua nggak ada yang zolim sama kita, bisa jadi doa kita kurang mustajab, Pak. Kalau orang banyak zalimin kita, yakin doa kita pasti mustajab. Jadi dizalimin orang, ya, dijahili orang, difitnah orang, dibully orang. Kalau kita sabar, doa kita mustajab. Pengen nggak doanya mampu? Pengen doa mustajab? Enak dibully orang? Ya, bagaimana ya? Makanya kata Nabi salah satu peraturan da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamun adil wa da'watul mazlum. Ada 3 kelompok yang doanya mustajab, gak bakal ditolak oleh Allah. Pertama apa? As-shaim hatta yuftir, orang yang puasa karena. Yang kedua,
imam yang adil, pemimpin yang adil ini termasuk pemimpin RT, RW, termasuk pemimpin dalam sholat. Jadi imam sholat harus adil, Pak. Jangan mentang-mentang hafalan Qur'annya banyak, sholat begitu jadi imam sekali baca di Masjid Ghairul Jami Al-Mukhtasariyah sholat isya 1 juz. Rakaat pertama 1, rakaat kedua 1 juz. Besok malam pulang sholat nih, bukan esok. Kata temannya, imamnya siapa sih tadi? Ustaz Abdul Rahman. Cuma asal orang tua rumahnya. Gue jantung gue dah gitu. Untung gue kalau mati di masjid gue jamin. Besok apa namanya? Pindah ke sholat istiqomah. Pindah ke sholat. Kosong sorry. Pas pindah ke sholat istiqomah, kebetulan jadwal Ustaz Abdul Rahman lagi. Dia lagi jadi orang ibadah yang tadinya bikin tenang, yang tadinya bikin tenteram, jadi bikin problem. Makanya banyak agama yang menjadi sumber konflik, bukan karena ajarannya, karena pemahaman agama manusianya yang masih dangkal. Nabi aja ngajarin. Kalau jadi imam, dia imam sebelum jadi imam dia tumpang. Itu bukan absen. Maksudnya dia 50% darah tinggi, 20% ini kolesterol. Ya udahlah, baca ya, kuliah sama jadi orang yang asam urat, orang yang darah tinggi, orang yang rematik masih bisa menikmati ibadah sholat. Jangan mentang-mentang apa, wah pokoknya pengen bikin di kampung sini agak ada yang kata kayak gitu. Ada imam yang begitu? Banyak nggak? Itu imam sambil dedek. Bukan imam sholat itu, imam sabar. Imam itu ditunjuk bikin tenteram tuh. Loh, kalau sholat kelamaan aja itu Nabi larang. Kalau kita jadi imam, apalagi zikir tahlilan, baca 10 sampai 100. 10 100 kaki-kaki yang sono ya tahil sampai 1000 ya orang-orang la ilaha illallah yang di belakang ini la ilaha illallah itu yang salah, bukan ajarannya, praktek keagamaannya. Makanya Nabi bilang orang yang mau masuk surga harus cari ilmu. Harus cari apa? Likulli syai'in thariq wa tariqul jannah al-ilm. Setiap sesuatu ada jalannya. Jalan menuju surga dari lain dari satu-satunya ilmu. Makanya Nabi mengakui dari pemimpin itu luar biasa ngerti kondisi rakyat agar ini benar-benar dizolimin orang, doa jadi mustahil. Dikasih penyakit, dosa kita terhapus. Ya. Di mana gak rahmatnya ini ada? Cari kerjaan susah, cari nafas susah. Ya, kadang-kadang stres kita. Gagal udah gagal namanya. Dari mulai cilok, cilor, cimol, apa lagi? Cimin. Cireng, ya, gonta ganti, kagak apa namanya gak maju-maju. Stres, jangan stres. Kenapa dalam agama
min adh-dhunuban la yukafiruha as-salah wala as-siyam wala al-umrah wal hajj walakin yukafiruha al-hammu fi talabil maisha. Dari sekian banyak dosa kita, kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat kita, dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa kita, dosa yang tidak bisa hilang dengan umrah kita, dosa yang tidak bisa hilang dengan haji kita. Dosa itu baru bisa hilang dengan apa? Al-ham fi talabil maisha. Kesulitan kita cari penghidupan, susah banget nyari duit. Pagi-pagi udah berangkat keluar keringat, ya mana bini cewek banget, nyari duitnya susah. Ya itu gini, majunya lagi 7 majelis taklim. 7 majelis. Kata suaminya kalau istri mengaji, bini ngaji, 7 majelis taklim. Saya bilang saya senang. Yang jadi problem itu masing-masing majelis taklim ngadain seragaman. Itu berarti 7 lakinya setengah pucuk nyari duit. Ya, kadang-kadang yang istri dipanggul-panggul. Ya, bot diangkat-angkat. Dirinya malah dicengor-cengir main qasidah. Ya, sedih kita kadang-kadang jadi suami ya. Kadang-kadang jadi laki stresnya begitu tuh ya. Kita pulang kagak bawa duit, ya kagak pulang duit kagak ada, ya mau pulang kagak bawa duit, kita kagak pulang dicariin bini, ya udah sempoyongan dah, pikiran udah kemana-mana, istri latihan hadur, latihan marawis, ya begitu pulang laporan sama lakinya suami, bang, udah bisa saya main kabur, main marawis, main qasidah, udah gimana bang, serabumannya begitu serabumannya harus bayar besok, kalau mau dibayar saya keluar dari grup. Stres laki itu makanya banyakkan suami mati mental daripada ini kok tahunya ada aja ya. Mari sekalian mana nawarin seragam ambil. Jadi yang satu nawarin seragam ambil. Ini nawarin seragam ambil. 7 majelis saling 7 setel. Lakinya pakai kaos oblong udah sobek buat apa digantikan? Sedih banget jadi suami. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini nggak ada yang istrinya kayak gitu. Saya kayak tahu aja. Ya Allah ya. Makanya diteladani Rasulullah. Teladani istri-istri Rasul nggak ada yang minta macam-macam, nggak ada. Coba bini sekarang, laki baru mulai naik jabatan, ya masih jadi RW, dia jadi RT, mintanya yang murah. RW contohnya mahal lagi tasnya. Kan udah naik RW jadi lurah, beli tas 2 juta. Dibuat ke pengajian, di pengajian dapat DC, ya ada kue. Masa tas 2 juta isinya lontong, pastel, lemper ya, sama aqua bekas diminum. Jangan bawa pulang tumpah, netesin tasnya. Tas 2 juta bocor. Ya Allah, ngapain tas mahal-mahal Pak? Bu, ya buat apa mahal-mahal? Buat apa flexing begitu? Kesian nih yang di depan semuanya. Ya.
olahraga. Ini besok dagang apa lagi, usaha apa lagi, apalagi yang udah pensiun. Kalau udah pensiun sehat jasmani rohani mendingan Pak. Dulu cita-cita jadi pegawai negeri enak, tak selesai pegawai negeri dapat pensiun. Begitu pensiun sakitan. Nikmatnya di mana coba? Maka jangan terlalu mengandalkan dunia, tawakal itu kepada Allah. Orang kadang-kadang udah senang karena menjadi pegawai negeri pensiun udah tenang. Seakan-akan Allah diabaikan. Kalau sudah mengabaikan Allah, diabaikan lagi kita oleh Allah. Maka kan banyak orang-orang yang udah purna kerja, ya, udah pada selesai di perusahaan, mestinya nikmati hidup, dikasih problem hidup yang justru lebih dahsyat lagi. Kenapa? Pada waktu dia kerja, dia tidak pernah tawakal kepada Allah. Dia tawakal kepada gaji pensiunnya, dia tawakal kepada tunjangan kerjanya, dia tawakal kepada penghasilannya. Maka Allah abaikan dia. Apaan ini? Gini kan? Kirain bininya kan? Nah, bini kan itu ladang surga mengampuni dosa kita. Ya, jangan kan adik-adik mungkin sehingga rumahnya gagal rumahnya cerita benar. Pengen kan gagal. Punya gelar kasar dua itu macamnya Allah. Kalau sehingga Umar lewat, jangankan musuh, setan aja bingung. Itu riwayat beneran. Kenapa? Yang model begini bakal bisa bergabung. Jadi dengan kayak gini di mobil kita, lewat kuburan aja nih ya, kumis waplang, lewat kuburan orang mati beranak muter. Mau berangkat ke kumpul aja pulangnya subuh. Sampai begini lama amat Pak, ada orang mati beranak di sana. Padahal kumisnya tapi nyalinya kecil. Umar bin Khattab justru setannya yang takut. Tapi ketika istrinya marah, dimaki-maki. Jadi kalau si cewek itu bukan sekarang, ya istrinya Sayyidina Umar juga cerewet. Jadi kalau kita mau main bola, wah ini turunan bininya Sayyidina Umar. Jadi kan dimarah-marahin Pak. Tastabil ngoceh hanya apa ini kata. Kayak bapak-bapak waktunya gajian tahu gajinya hilang, dititipin, ya, itu marah-marah ini apa ini? Kalau dia udah marah-marah, pasti ini Sayyidina Umar diem aja, nggak usah ngomel, nggak usah dibalas. Tadi 2 jam capek sendiri. 2 jam capek. Kalau perlu ambil obat tidur. Ini lagi ngomel, ya ambil obat tidur. Pulang minum tidur. Jamuannya apa kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Begitu minum obat tidur keterusan. Jadi dimaki-maki diem. Logikanya Sayyidina Umar sederhana. Bukan saya takut sama istri saya, menghargai istri saya. Istri itu gak punya kewajiban nyuci baju. Istri gak punya kewajiban nyuci pakaian. Istri gak punya kewajiban mandiin anak. Tapi istri saya nyuci pakaian saya, nyiapin makan saya. Itu adalah kebaikan istri saya. Makanya istri itu bukan pembantu Pak. Istri itu diratukan. Kalau diratukan, mestinya makan tidak makan. Ya, pakai baju tidak pakai. Rumah terima bersih. Mestinya begitu. Jadi kalau ada istri rajin nyapu rumah, mau nyuci, kita kemudian dibentak-bentak, diem aja Pak. Pergi ke warung apotek beli obat tidur. Selesai udah urusan. Siapa bilang istri punya kewajiban nyuci pakaian suaminya?
Begitu saya terima nikahnya, kita kasih uang tuh ya, semua tanggung jawab kita. Istri mestinya diratukan, kadang-kadang bangga. Gua gini, alhamdulillah, bini gua pintar banget nyari duit. Kalah ke orang-orang ya. Gua nyari duitnya pintar banget, bini gua. Lalu dia ngapain mancing? Itu suami sama bete begitu. Ada bininya aja kau bilang, ya, enak banget semua budak nyari apa, nyari apa? Abang nyari duit itu dagangan istri bantu suami, bukan ganti peran suami. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka yang dijadikan tulang punggung keluarga. Benar betul? Ya, udah malam nih ya. Dan mudah-mudahan ya ada manfaatnya, ada berkahnya ya. Saya ngomong begini, tadi habis makan Pak. Habis makan di musola belum kulit. Saya minta duluan karena mau kemari. Nanti aku WA ada anak veteran dan anak veteran. Saya minta duluan. Jadi saya udah makan. Habis makan udah disediain apa? Makan lagi ntar begitu. Ya, makan apa enggak? Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, lain kali bisa kita ketemu lagi ya. Mari kita jadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai uswatun hasanah supaya kita mendapatkan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Saya mohon maaf ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.